Zhang Ruochen berjongkok di bawah air dengan damai dan tenang. Dia mentransfer ki asli di tubuhnya ke 3 meridian. Rasa sakit berkurang dengan setiap siklus ki asli. Dia tidak bisa menahan napas untuk berlatih di bawah air terlalu lama karena tingkat kultivasi bela dirinya saat ini, jadi dia harus keluar dari air untuk bernapas setiap 5 menit. Setelah 2 jam, rasa sakitnya hampir hilang. Aliran udara dingin masuk ke tubuhnya untuk meregenerasinya. Perasaan itu begitu menyenangkan hingga hampir membuatnya mengerang. Jatuh. Zhang Ruochen berdiri dan menyeka dirinya hingga kering. Dia berdiri di depan cermin perunggu, menatap tubuhnya sendiri, dan mengangguk. Latihan 10 hari dan pengurangan dari mandi obat telah memperkuat tubuhnya sampai batas tertentu. Dia dulu terlihat sangat sakit. Tentu saja hanya 4 hari telah berlalu dalam kenyataan, sementara lebih dari 10 hari telah berlalu di Time and Space Spinel. 4 hari yang lalu, dia adalah seorang pecundang yang diusir dari Istana Giok oleh Pangeran ke-8 dan ditertawakan tanpa ampun oleh semua orang. Siapa yang bisa membayangkan, bagaimanapun, bahwa hanya 4 hari kemudian dia akan mencapai budidaya tahap pertengahan negara kuning. Itu adalah keajaiban. Itu tidak cukup. Panggung pertengahan alam kuning hanyalah permulaan. Dengan tatapan tajam di matanya, Zhang Ruochen mengepalkan tinjunya. Setelah mengenakan pakaiannya, dia mengambil pil darah dan memasuki ruang internal dari Time and Space Spinel untuk melanjutkan latihannya. Alasan mengapa dia bisa mencapai panggung pertengahan alam kuning hanya dalam 4 hari bukan hanya karena dia memiliki pengalaman seni bela diri di kehidupan terakhirnya, tetapi juga karena bantuan dari Time and Space Spinel. Dia bisa berlatih 3 kali lebih lama dari prajurit lain dengan bantuan Time and Space Spinel, yang merupakan keunggulan uniknya. Bang! Bang! Gajah berderap. Zhang Ruochen menekuk kakinya, melangkah keluar, dan meninju. Setiap pukulan mengumpulkan kekuatan setiap otot dan setiap tulang. Setelah mandi obat, seseorang perlu menggunakan teknik tinju untuk mengintegrasikan efek obat ke dalam tubuh, sehingga mentransfernya ke dalam kekuatan mereka sendiri. Zhang Ruochen menghabiskan beberapa hari berikutnya terutama berlatih di dalam ruang internal dari Time and Space Spinel dan hanya keluar setiap 3 hari. Selir Lin tahu bahwa Zhang Ruochen baru saja memperoleh tanda suci dan dia perlu mengasingkan diri untuk pemurnian, membuka kipulnya, mencuci sumsumnya, dan keluar dari saluran. Oleh karena itu, dia tidak terlibat dengannya, tetapi hanya meminta Yun untuk merawatnya dengan baik. Dia masih terus menjual aksesorisnya dan menggunakan uang itu untuk membeli pil darah untuk Zhang Ruochen. Saat itu, Zhang Ruochen meminta Yun untuk diam-diam membeli kembali aksesoris tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Zhang Ruochen sangat tersentuh oleh cinta tanpa pamrih. Secara bertahap, Zhang Ruochen menerima identitasnya dalam kehidupan ini dan melihat Selir Lin sebagai ibu kandungnya. Mengapa kita tidak memberitahu Selir Lin yang sebenarnya? Dia akan sangat senang jika dia tahu bahwa kamu adalah pejuang sejati sekarang, kata Yun. Tidak sekarang. Saya ingin mengejutkannya di penilaian akhir tahun. Selain itu, saya rasa saya tidak cukup kuat sekarang. Saya harus menjadi lebih kuat, kata Zhang Ruochen. Yun sekarang tahu banyak rahasia Zhang Ruochen. Kecuali rahasia kehidupan terakhirnya dan Time and Space Spinel, Zhang Ruochen telah menceritakan semuanya padanya. Dalam pandangan Yun, Pangeran ke-9 adalah seorang jenius seni bela diri yang luar biasa. Hanya dalam waktu beberapa hari, dia telah mencapai tahap pertengahan alam kuning, yang tidak bisa dibandingkan dengan pangeran lain. Mungkin hanya yang terbaik dari yang terbaik, Pangeran ke-7, yang bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengannya. Setelah mencapai tahap pertengahan alam kuning, Zhang Ruochen terus berlatih di Time and Space Spinel selama sebulan, meminum pil energi setiap 6 hari dan mandi obat setiap 10 hari. Waktu lainnya dihabiskan untuk berlatih gerakan kedua dari naga dan gajah Prajna Palem, naga di langit, dan memahami kitab suci Empyrean Kaisar Ming dan grafik meridian. Ki asli di Kipul selesai tetapi gerakan kedua dari naga dan gajah Prajna Palem belum siap. Malam ini, aku akan mencoba mencapai tahap lanjutan dari alam kuning, kata Zhang Ruochen. Setelah mendengar ini, Yun sangat terkejut dan berkata, alam kuning tingkat lanjut. Tetapi Anda baru saja mencapai tahap pertengahan hanya 10 hari yang lalu. Apakah Anda sudah akan pergi ke tahap lanjutan? Pangeran ke-8 membutuhkan 4 tahun untuk melakukan itu. Yun tidak tahu tentang keberadaan Time and Space Spinel, jadi dia mengira Zhang Ruochen hanya berlatih selama 10 hari. Faktanya, Zhang Ruochen telah berlatih selama sebulan penuh. Sebenarnya, itu seharusnya tidak memakan waktu selama itu. Dia menghabiskan banyak waktunya untuk memperbaiki tubuhnya, jika tidak, kecepatan latihannya akan lebih cepat. Apakah secepat itu? Semuanya datang saat dibutuhkan. Zhang Ruochen tidak pernah menganggap kecepatan latihannya sangat cepat.
Dia percaya bahwa jika para jenius lain memiliki sumber daya yang baik yang dia miliki, mereka juga akan cepat. Pangeran ke-8 yang mengambil 4 tahun hanya membuktikan bahwa dia adalah orang yang memiliki karunia yang mengerikan. Bagaimanapun, Yun sangat senang sekarang. Dia berkata, saya tahu bahwa Anda akan berhasil. Jika kamu bisa mencapai tahap lanjutan dari alam kuning, kita tidak perlu takut pada Pangeran ke-8 lagi. Iya, sekarang tolong tinggalkan aku sendiri. Saya tidak ingin ada yang mengganggu saya malam ini, kata Zhang Ruochen. Yun menganggukkan kepalanya begitu keras sehingga dia tampak seperti anak ayam yang mematuk. Dia berkata, saya akan menjaga pintu malam ini. Jika ada yang berani mengganggumu, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menghentikannya. Dia menatapnya dengan perasaan yang dalam dan berkata dengan lembut, terima kasih. Setelah Yun pergi, Zhang Ruochen segera memasuki ruang internal Time and Space Spinel. Jika saya ingin menerobos ke tahap lanjutan alam kuning, saya harus membuka 3 meridian sekaligus, dan membuat meridian ini menembus 5 organ dalam, lengan, dan kaki. Zhang Ruochen mengeluarkan 3 botol giok sekaligus dan meletakkannya secara berurutan. Di dalam setiap botol, ada 1 porsi cairan pembersih sumsum. Setelah menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya, Zhang Ruochen meminum botol pertama. Dengan bantuan efek pengobatan, dia mulai membuka meridian keempat. Setelah setengah jam, meridian keempat berhasil dibuka. Meridian keempat mengalir dari kipul dan mencapai leher, dada, lengan kiri, dan lengan kanannya. Kemudian mengalir dari punggungnya dan mengalir ke kepalanya. Akhirnya, itu kembali ke kipul di antara alisnya. Sirkulasi besar energi vital selesai. Tanpa berhenti, Zhang Ruochen meminum botol kedua dan segera membuka meridian kelima. Meridian kelima memanjang dari kipul dan menembus dada, perut, kaki kiri, dan kaki kanan, dan akhirnya kembali ke kipul. Meridian ini memiliki rute yang lebih panjang, yang membutuhkan waktu 6 jam untuk membuka Zhang Ruochen dengan sukses. Setengah dari ki asli telah habis. Zhang Ruochen berlumuran keringat, jadi dia harus mengambil kristal spiritual di tangannya dan dengan cepat menyerap ki spiritual untuk mentransfernya ke ki asli. Kemudian dia menyimpannya di kipul. Ki asli dalam kipul sekali lagi penuh. Zhang Ruochen segera meminum botol ketiga dan mulai membuka meridian ke-6. Meridian ini mengalir melalui 5 organ dalam, yaitu limpa, paru-paru, ginjal, hati, dan jantung. Ketika ki asli mengalir melalui mereka, itu akan memperkuat mereka. 5 organ dalam, bagaimanapun, sangat rapuh. Oleh karena itu, Zhang Ruochen harus lebih berhati-hati. Akhirnya, 12 jam telah berlalu dan ki asli hampir habis lagi. Tapi masih ada 1 bagian lagi yang harus dibuka. Jika ki asli habis, semua upaya sebelumnya akan sia-sia, dan 5 organ dalam bahkan akan terluka. Selain itu, akan menjadi 10 kali lebih sulit untuk membuka meridian ini di masa depan daripada saat ini. Zhang Ruochen membuat keputusan yang berani. Dia meletakkan pil energi di mulutnya dengan kecepatan tinggi. Bang! Roh pil dari pil energi meledak di dalam tubuhnya. Zhang Ruochen segera melakukan banyak tugas. Di satu sisi, dia menggunakan 5 meridian yang sudah terbuka untuk menyerap pil spirit, mentransfernya ke ki asli, dan memindahkannya ke kipul. Di sisi lain, dia dengan hati-hati mengendalikan ki asli dan terus menerobos meridian ke-6. Itu adalah ujian besar dari kekuatan spiritualnya. Untungnya, Zhang Ruochen adalah pejuang yang kuat dari penyelesaian alam surga di kehidupan terakhirnya, yang kekuatan spiritualnya cukup kuat untuk melakukan multitasking dengan sukses. Meridian ke-6 berhasil dibuka. Kipul di antara alisnya bersinar putih, dan kapasitasnya menjadi 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Kolam ki di tahap pertengahan alam kuning hanya sebesar toples beras. Sekarang, kipul Zhang Ruochen berukuran sekitar 10 toples beras, yang cukup besar untuk menampung ki asli dalam jumlah besar. Saya akhirnya berhasil mencapai tahap lanjutan dari alam kuning. Zhang Ruochen meletakkan kristal spiritual di tangannya, dan kemudian tanda suci di antara alisnya muncul dan mulai menyerap ki spiritual dari kristal spiritual. Kecepatan penyerapan menjadi 2 kali lipat ketika 6 meridian bekerja secara bersamaan. Zhang Ruochen berhenti berlatih ketika alam menjadi stabil. Dia membuka matanya. Muridnya menjadi sangat terang, seperti 2 bintang di langit. Banyak zat tidak murni yang dikeluarkan dari pori-porinya dengan terbukanya 3 meridian baru. Jadi baunya tak tertahankan. Zhang Ruochen keluar dari ruang internal Time and Space Spinel dan mandi di ember yang sudah disiapkan. Kemudian dia mengenakan pakaiannya dan melangkah keluar. Ini sudah tengah malam. Kepingan salju berbulu menari di langit, dan seluruh halaman tertutup lapisan es perak. Yun sedang duduk di tangga di luar kamar Zhang Ruochen. Tubuhnya meringkuk dan dia mengusap tangannya dan menghirupnya dari waktu ke waktu.
Berderak. Mendengar pintu di belakangnya terbuka, Yun segera berdiri dan menatap Zhang Ruochen, yang baru saja berjalan keluar. Dia bertanya dengan gembira, apakah kamu berhasil? Zhang Ruochen, berpakaian putih, berdiri tegak dan memberi Yun pandangan agak bingung dan mengangguk kecil. Kemudian dia berkata, saya telah mencapai tahap lanjut dari alam kuning. Tapi kenapa kamu tidak istirahat, Yun? Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Ruochen, Yun sangat terkejut hingga jantungnya berdebar kencang dengan kegembiraan yang tak tertandingi dan dia merasa ingin menangis. Itu bagus, bagus. Yun berkata sambil menyeka air matanya, karena aku berkata bahwa aku akan menjaga gerbang untukmu, aku pasti tidak akan pernah pergi. Tersentuh oleh apa yang dikatakan Yun, Zhang Ruochen memberinya pil darah. Ini turun salju. Saya harap Anda bisa tidur lebih awal untuk menghindari masuk angin. Makan pil darah ini dan Anda akan merasa lebih hangat, kata Zhang Ruochen kepada Yun. Mengambil pil darah dan menggenggamnya erat di tangannya, Yun mengangguk dalam-dalam. Dia pergi ke kamarnya sambil berpikir bahwa malam ini mungkin malam tanpa tidur. Setelah mengirim Yun pergi, Zhang Ruochen kembali ke tengah halaman yang tertutup salju. Meskipun salju turun di kepala dan bahunya, Zhang Ruochen tetap berdiri. Gerakan kedua dari naga dan gajah Prajnapalem, naga di langit. Tiba-tiba, Zhang Ruochen menginjak tanah dengan berat. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya segera bangkit. Lengan dan kakinya berputar secepat turbin yang berputar dengan cepat, menggulung kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya. Dia terbang setinggi 7 meter dengan bantuan kekuatan di kakinya. Dengan raungan naga yang tenggelam keluar dari mulutnya, telapak tangannya menamparkan batu besar. Bang! Batu besar itu tiba-tiba pecah berkeping-keping dan kepingan-kepingan itu terbang ke segala arah, akhirnya jatuh ke dalam salju tebal. Zhang Ruochen berdiri di atas salju dan dengan senang hati menatap potongan-potongan itu. Lalu dia berpikir, akhirnya, saya telah berhasil mempraktikkan gerakan kedua dari naga dan gajah Prajnapalem, dan sekarang itu sekuat teknik bela diri kelas menengah panggung manusia. Sekarang, tidak hanya gerakan kedua naga di langit, tetapi juga gerakan pertama dari Elephant Galloping sekuat teknik bela diri dari panggung manusia kelas menengah. Jika Zhang Ruochen berhasil dalam gerakan ketiga, naga dan gajah Prajnapalem akan sekuat teknik bela diri panggung manusia kelas unggul. Begitu dia berhasil di Palem, teknik bela dirinya akan naik satu tingkat, menjadi lebih canggih dan misterius. Gerakan pertama naga dan gajah Prajnapalem, Elephant Galloping. Zhang Ruochen menggerakkan kakinya dan berlari secepat gajah yang kejam. Kemudian dia menamparkan udara dan serangkaian suara ledakan ki bergema di udara. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya naik dan terbang ke udara, mencair menjadi tetesan air es dari kekuatan telapak tangannya. Zhang Ruochen berpikir, meski gerakan pertama Elephant Galloping kurang kuat dari gerakan kedua, itu memang sekuat teknik bela diri kelas menengah panggung manusia. Naga dan gajah Prajnapalem benar-benar muskil. Kekuatannya tidak sekuat gajah buas, tapi setidaknya sekuat banteng liar. Itu disebut kekuatan banteng dalam praktik teknik seni bela diri. Diketahui bahwa tidak setiap prajurit dalam tahap lanjut dari alam kuning bisa melepaskan kekuatan banteng. Prajurit yang bisa melepaskannya berada di atas rata-rata di tahap lanjutan alam kuning. Zhang Ruochen baru saja mencapai tahap lanjutan dari alam kuning, tetapi dia telah mampu melepaskan kekuatan banteng dengan bantuan keuntungan dari 6 meridian internal dan kekuatan naga dan gajah Prajnapalem, yang menunjukkan bahwa dia memiliki potensi yang tidak terbatas. Dengan kultivasinya meningkat dan tubuhnya menjadi lebih kuat, dia pasti bisa melepaskan kekuatan yang lebih kuat. Setelah dia membersihkan bagian-bagiannya, Zhang Ruochen kembali ke kamarnya dan, alih-alih berlatih, hanya berbaring di tempat tidur untuk bersantai dan tertidur. Adapun dia, setelah menerobos ke tahap lanjut alam kuning, dia akhirnya bisa tidur nyenyak dan nyenyak. Dia berpikir bahwa dia membutuhkan waktu 3 bulan untuk mencapai dunia ini. Namun, dia hanya menghabiskan setengah bulan untuk mencapainya dengan bantuan kekuatan kristal spiritual ruang waktu dan sejumlah besar sumber daya latihan. Sebelum penilaian akhir tahun, dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa menerobos ke alam yang lebih tinggi. Setelah istirahat malam, keesokan harinya Zhang Ruochen memiliki energi dan kekuatan penuh. Dia pikir, saya perlu membeli beberapa pil energi dan bubuk pemurnian di pasar bela diri karena saya hanya memiliki setengahnya yang tersisa. Setelah sarapan dengan selir Lin dan Yun, Zhang Ruochen pergi ke pasar bela diri sendirian. Dia berjalan ke sebuah toko bernama Pavilion King Xuan di pasar pil. Terletak di persimpangan jalan, toko ini menempati peringkat 3 teratas dari semua toko di pasar pil. Para prajurit yang lewat di sana akan masuk ke toko ini. Beberapa membeli pil yang benar dan yang lainnya menjual bahan obat berharga yang baru saja mereka petik.
Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua dengan tahi lalat hitam di bibirnya mendekati Zhang Ruochen dan bertanya, apakah Anda ingin membeli pil energi, Pak? Dengan sedikit keterkejutan, Zhang Ruochen menoleh ke pria tua itu dan menatapnya dalam-dalam. Orang tua itu pasti memiliki keterampilan seni bela diri yang sangat baik karena dia bisa secara diam-diam mendekati Zhang Ruochen. Tapi untuk suaranya, mungkin sulit bagi Zhang Ruochen untuk menemukannya. Orang tua itu pasti ahli seni bela diri. Orang tua itu tersenyum dan berkata, saya Mo Hanlin, pemilik toko di toko ini. Anda adalah penjaga toko. Halo, nama depan saya Zhang. Zhang Ruochen mengangguk dan melanjutkan, saya ingin membeli 50 pil energi dan 30 bubuk pemurnian. Apakah ada cukup stok di paviliun King Xuan Anda? Mo Hanlin kaget dan berpikir. Pesanan yang besar, hanya keluarga besar yang akan membeli begitu banyak sumber daya latihan sekaligus. Sangat jarang melihat hanya satu prajurit yang membeli begitu banyak pil. Baik pil energi dan bubuk pemurnian mahal, jadi prajurit biasa tidak mampu membelinya. Penjaga toko berkata, jika Anda pergi ke toko lain, Anda mungkin tidak mendapatkan begitu banyak pil. Tapi paviliun King Xuan kami kebetulan memiliki cukup pil energi dan bubuk pemurnian untuk memenuhi kebutuhan Anda. Mo Hanlin mengambil sempoa untuk menghitung berapa yang harus dibayar Zhang Ruochen dan kemudian dia berkata, 50 pil energi dan 30 bubuk pemurnian harganya 80.000 koin perak. Tetapi karena Anda membeli begitu banyak sekaligus, saya akan menjualnya kepada Anda dengan harga diskon. Anda hanya perlu membayar 72.000 koin perak. Zhang Ruochen berkata, kamu begitu belak-belakan sehingga saya akan membeli pil di toko Anda mulai sekarang. Zhang Ruochen tidak memiliki cukup uang bersamanya untuk membayar jumlah yang begitu besar saat ini, jadi dia pergi ke bank pasar bela diri untuk menarik 200.000 koin perak. Setelah menghabiskan 72.000 koin perak, sekarang dia memiliki total 135.000 koin perak dengan koin perak yang tersisa. Setelah menyelesaikan masalah besar ini, senyum lebar muncul di wajah Mo Hanlin, dan dia bertanya, Merzang, apakah Anda ingin membeli yang lain? Zhang Ruochen menjawab, saya yakin tidak ada yang ingin saya beli. Mo Hanlin bertanya, apakah kamu ingin membeli senjata yang berguna? Zhang Ruochen berpikir bahwa pemilik toko itu tangguh dan berkata, Anda memiliki penilaian yang sangat tajam. Mo Hanlin tersenyum dan berkata, sebagai penjaga toko selama beberapa dekade, saya telah melihat ribuan prajurit, tetapi prajurit yang tidak memiliki senjata itu sedikit. Kami memiliki cabang di Weapon Market, izinkan saya meminta seseorang untuk menunjukkan jalannya. Setelah beberapa saat, Mo Hanlin menemukan seorang anak laki-laki gemuk, berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dan berkata, Hanzi, tunjukkan Tuan Zhang jalan ke pasar senjata dan beritahu nyonya rumah untuk memberikan diskon kepada tamu terhormat kami. Haizi dengan kuat menggelengkan kepalanya dengan mata terbuka lebar dan berkata, tidak. Tidak, saya tidak ingin mengunjungi nyonya rumah yang bisa merayu jiwa pria. Aku akan mati jika aku melihatnya. Mo Hanlin marah dan memarahinya. Kamu bukan laki-laki, kamu hanya anak kecil, apa yang kamu takuti? Jika Anda tidak pergi, Anda tidak akan mendapatkan pil energi bulan ini. Hanzi menjadi gugup dan berulang kali berkata, jangan lakukan itu, aku akan pergi, aku akan pergi. Hanzi berjalan ke arah Zhang Ruochen dan dengan hormat berkata, silakan ikuti saya, Tuan Zhang. Zhang Ruochen menganggukkan kepalanya dan mengikuti Hanzi menuju pasar senjata. Zhang Ruochen berpikir bahwa penjaga toko paviliun King Xuan agak aneh dan tampak seperti orang yang luar biasa. Tentu saja, dia tidak khawatir orang tua itu akan menyakitinya. Bagaimanapun, ada penjaga tentara dan manajemen ketat di pasar bela diri. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Hanzi berbisik, Tuan Zhang, apakah kamu benar-benar akan membeli senjata di toko nyonya rumah? Nyonya rumah bisa merayu jiwa pria. Tuan Zhang, apakah Anda laki-laki? Saya juga hanya seorang anak laki-laki, kata Zhang Ruochen. Dengan sangat lega, Hanzi berkata, itu bagus. Hanzi tampak putih dan gemuk, dengan telinga menonjol dan rambut anyaman. Matanya sekecil kacang kedelai. Zhang Ruochen merasa penasaran dan bertanya, kamu mengatakan bahwa nyonya rumah dapat merayu jiwa manusia, jadi apakah dia cantik? Hanzi mengangguk dan berkata, hostess sangat cantik, dia sangat seksi dan menawan. Hanya satu tatapan darinya yang bisa membuat jantung pria berdetak lebih cepat. Terlebih lagi, Anda akan tersipu saat pertama kali melihatnya. Tapi dia telah menikah dengan 7 suami. 7 suami. Zhang Ruochen terkejut. Haizi melanjutkan, iya, tapi masing-masing dari 7 suami meninggal pada malam pernikahan mereka. Zhang Ruochen bertanya, siapa yang mewarisi properti mereka setelah mereka meninggal? Nyonya rumah,
Tentu saja, mewarisi properti mereka. Penjaga toko kami hanyalah seorang karyawan. Hanzi berbisik, Nyonya Rumah dilahirkan untuk menyendiri. Dia pasti reinkarnasi dari pembawa jiwa dan rubah. Begitu seorang pria melihatnya, sulit baginya untuk hidup bahkan selama 3 hari. Untungnya, kami hanya laki-laki, jadi dia tidak bisa merayu jiwa kami. Zhang Ruochen mengangguk dan berkata, saya harap begitu. Ada juga paviliun King Xuan di pasar senjata, yang merupakan tengara paling megah di sana. Hanzi mengeluarkan token seukuran telapak tangan dari sakunya, menunjukkannya kepada penjaga paviliun King Xuan, dan kemudian membawa Zhang Ruochen ke halaman. Di dalam halaman, seorang pelayan masuk ke paviliun yang ditutupi tirai putih dan membungkuk. Dia berkata, Chief, seorang pelanggan yang diperkenalkan oleh Mo Hanlin berharap Anda dapat melihatnya secara langsung. Seorang wanita dengan gaun merah bersulam burung phoenix sedang duduk di tengah paviliun. Rambutnya disisir tinggi dengan 3 jepit rambut emas. Matanya yang cerah, bibir merah, kulit halus, dan payudaranya yang montok bisa terlihat samar-samar melalui cadar yang tipis. Dia berusia sekitar 27 atau 28, dengan sedikit ketertarikan yang bocor dari setiap bagian tubuhnya. Dia adalah Nyonya Rumah Paviliun King Xuan, Qin Ya. Qin Ya memutar matanya dan tersenyum. Dia berkata, seorang pelanggan yang diperkenalkan oleh Mo Hanlin. Saya yakin dia seorang presbiter lain dari sejenis raja-raja, atau tuan rumah lain dari keluarga entah apa. Lupakan, aku agak lelah hari ini. Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Dia hanya seorang pria muda, sekitar 16 atau 17. Oh, Qin Ya sedikit terkejut, dan dia berkata, Mo Hanlin selalu menjadi orang yang dapat diandalkan. Kenapa dia melakukan hal bodoh seperti memperkenalkan anak laki-laki di sini? Pelayan itu berkata, Mo Hanlin tidak pernah melakukan hal-hal bodoh. Anak laki-laki itu pasti orang yang luar biasa. Qin Ya mengangguk dan tertawa. Dia berkata, menarik. Tiba-tiba saya tidak lelah lagi. Ayo pergi dan lihat anak itu. Haha. Zhang Ruochen duduk di ruang VIP dan menunggu dengan sabar, memegang cangkir teh glasir berwarna. Dia terlihat sangat tenang. Hanzi duduk di kursi dengan santai dan menelan tehnya, dia bahkan meminum daun tehnya. Dia terus memuji teh sambil meminumnya. Sesaat kemudian, mereka mendengar langkah kaki. Kemudian, Qin Ya dan 2 pelayan masuk. Hanzi segera meletakkan cangkirnya dan melompat dari kursinya, seperti tikus saat melihat kucing. Dia memberi hormat pada Qin Ya dengan sangat hormat dan berkata dengan suara rendah, senang bertemu denganmu, Nyonya Rumah. Qin Ya langsung melewati Hanzi dan menatap Zhang Ruochen. Pemuda itu duduk di sana dengan ketenangan yang bukan milik orang seusianya. Sementara itu, Zhang Ruochen juga memandang Qin Ya. Dia agak heran dengan kecantikannya juga. Betapa cantik dan centilnya wanita. Jika dia mencoba memikat pria, 9 dari 10 mungkin menyerah. Untungnya, Zhang Ruochen memiliki kekuatan spiritual yang kuat, yang membantunya menahan godaan untuk sebagian besar. Dia langsung berkata, saya di sini untuk membeli senjata. Tolong antarkan saya ke gudang Anda. Qin Ya berjalan ke Zhang Ruochen selangkah demi selangkah. Payudaranya bergetar dengan setiap langkah yang dia ambil. Adegan itu terlalu seksi untuk dilihat. Dia tersenyum manis dan berkata, Tuan Zhang, Anda perlu memberitahu saya senjata apa yang Anda inginkan, jadi saya bisa menyiapkannya untuk Anda, bukan? Sebuah pedang. Lebih baik menjadi pedang senjata bela diri asli. Zhang Ruochen mencium aroma yang samar-samar terlihat, begitu ringan dan sangat menarik. Itu adalah aroma tubuh Qin Ya. Aromanya sangat menggoda dan membangkitkan fantasi. Namun, itu sama sekali tidak vulgar. Sirene yang sangat menarik. Ini adalah pertama kalinya Qin Ya melihat seorang pria tetap tenang di depannya. Dia masih remaja. Bukankah para remaja seharusnya memiliki temperamen paling lemah dan paling mudah dibujuk? Mata Zhang Ruochen bersinar dan jernih, tanpa ada tatapan libidin di dalamnya. Itu menjelaskan kenapa Mo Hanlin ingin aku bertemu dengannya secara langsung. Dia luar biasa. Kekuatan spiritual anak laki-laki lain tidak pernah bisa dibandingkan dengan miliknya. Qin Ya mengangguk. Sekarang Zhang Ruochen semakin tertarik padanya. Dia berkata sambil tersenyum, ada banyak pedang senjata bela diri asli di gudang saya. Karena Anda adalah tamu yang dihormati di sini, saya akan menunjukkan Anda di sana sendiri. Berdiri di belakang Qin Ya, anak laki-laki yang berat, Hanzi, menggelengkan kepalanya dengan keras ke arah Zhang Ruochen. Sepertinya dia ingin berkata hai, jangan pernah pergi ke gudang sendirian dengan Nyonya Rumah. Dia akan memakanmu. Tentu saja, Zhang Ruochen memperhatikan ekspresi Hanzi. Dia berpikir sejenak dan berkata, oke. Terima kasih banyak, Nyonya Rumah. Tolong pimpin jalannya. Payudara Qin Ya sangat montok,
dan pinggangnya ramping seperti cabang pohon willow. Ketika dia berjalan di depan Zhang Ruochen dengan pantatnya bergerak, tubuhnya membentuk kurva yang indah. Rambutnya jatuh telentang seperti air terjun hitam, mengalir mengikuti gerakannya. Setiap kali dia melangkah, pantat montoknya yang indah akan sedikit miring. Hanya dengan melihat bagian belakangnya saja tidak mungkin bagi orang lain untuk mengalihkan pandangan darinya. Pantas saja Han Zi begitu takut padanya. Pria menyukai wanita seperti dia jika dia lembut. Namun, pria takut pada wanita seperti dia jika dia tidak. Tapi bagaimana bisa seorang wanita seperti dia, yang telah membawa 7 suami ke kematian mereka dan memiliki kekayaan yang sangat besar di pasar bela diri, bersikap lembut. Zhang Ruochen berusaha sekuat tenaga untuk tidak melihatnya. Selamat siang, Nyonya Rumah. Di luar gudang, 2 baris penjaga segera berlutut dengan mata mereka menatap ke tanah, bahkan tidak berani melihat Qin Ya. Mereka semua ketakutan dan gentar, seolah-olah wanita di depan mereka bukanlah cantik, tapi pembawa jiwa. Qin Ya dan Zhang Ruochen memasuki gudang, sementara yang lainnya ditinggalkan di luar. Melihat Zhang Ruochen mengikuti Qin Ya, Han Zi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, karena dia sudah bisa memprediksi nasib Zhang Ruochen. Hingga saat ini, belum ada satu orang pun yang meninggalkan gudang dengan tubuh utuh jika dia mengikuti Nyonya Rumah sendirian. Ada yang tangannya dipotong, ada yang dikebiri, ada yang matanya dicungkil, dan ada yang bahkan kehilangan kepalanya. Nyonya Rumah tidak pernah bermaksud menyakiti mereka. Namun, mereka tidak bisa menahan keinginan mereka dan mencoba memperkosanya. Faktanya, Nyonya Rumahlah yang menjadi korban sejak awal. Dia harus bangkit dan memberi mereka pelajaran. Karena itu, mereka yang terluka tidak berani mengumumkannya. Untuk orang-orang terhormat seperti mereka, akan sangat memalukan begitu hal-hal seperti itu diungkapkan. Gudang senjata Paviliun King Xuan sangat besar dan dibagi menjadi ruang pedang, ruang tombak, ruang gada, ruang kapak di antara mereka. Ruang pedang adalah yang terbesar. Karena, di Yunwu Commandery, kebanyakan pendekar lebih menyukai pedang sebagai senjata. Senjata-senjata itu dibagi menjadi senjata normal dan senjata bela diri asli. Senjata biasa digunakan oleh orang biasa. Senjata bela diri asli adalah senjata untuk para pejuang. Hanya seorang pejuang yang bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari lengan bela diri asli. Senjata bela diri asli dapat dibagi menjadi 9 tingkat berdasarkan bahan dan nomor prasasti mereka. Senjata bela diri asli tingkat pertama adalah yang terendah. Senjata bela diri asli tingkat ke-9 adalah yang tertinggi. Saat Zhang Ruochen memasuki ruang pedang, dia merasakan gelombang aneh, yang berasal dari pedang patah di sudut. Pedang yang patah itu memiliki lebar sekitar 1 tangan. Meskipun ujung pedang patah, itu masih memiliki panjang sekitar 4 kaki. Pedang itu tampak polos dan bahkan memiliki beberapa bintik berkarat di atasnya. Neraka. Saat Zhang Ruochen melihat pedang itu, dia tercengang. Kemudian dia dengan cepat berjalan ke sana. Qin Ya tersenyum dan berkata, "Tuan Zhang, sungguh enak rasanya. Itu pedang dengan sejarah 1000 tahun. Ini sangat berat tapi sangat tajam. Bahannya juga sangat istimewa. Tidak ada yang tahu terbuat dari apa. Itu akan menjadi lengan bela diri asli tingkat ke-7 jika tidak rusak. Sayang sekali, pedang yang bagus seperti ini pedang itu patah, bersama dengan tulisan di dalamnya. Sekarang, selain ketajamannya, tidak ada nilainya. Tetapi jika Anda tertarik, saya dapat memberikannya kepada Anda dengan harga lengan bela diri asli tingkat pertama." "Berapa banyak?" Zhang Ruochen perlahan mengambil pedang yang sangat berat itu dan memegangnya di tangannya. Dia dengan lembut menyeka karat di gagangnya. Di bawah karat, karakter kuno abis muncul. Pedang kuno abis. Qin Ya menemukan bahwa Zhang Ruochen sangat menyukai pedang patah itu, dan merasa sedikit menyesal. Lengan bela diri asli tingkat pertama paling banyak hanya bisa dijual seharga 500 koin perak, yang bahkan lebih murah daripada 1 pil energi. 1000 koin perak. Dia banyak menaikkan harga. "Aku akan menerimanya," kata Zhang Ruochen sederhana. Bahkan jika harganya 10 juta koin perak, Zhang Ruochen masih akan membelinya, apalagi 1000 koin perak. Karena ini adalah pedangnya 800 tahun yang lalu. Itu adalah pedang yang dikirimkan kepadanya sebagai hadiah dari Putri Qiyao, yang sekarang adalah permaisuri Qiyao. Saat prajurit itu mati, pedang itu ikut mati bersamanya. Sekarang, karena saya telah terlahir kembali, inilah saatnya pedang terlahir kembali. Abis, aku akan membiarkan cahayamu kembali ke era ini." Zhang Ruochen dengan lembut menyentuh pedang kuno abis dengan mata kabur, begitu lembut seperti dia menyentuh kekasihnya. Ini adalah takdir pertemuan antara pedang dan manusia. Qin Ya menjadi tidak bisa berkata-kata. Apakah Zhang Ruochen benar-benar laki-laki? Dia tinggal dengan kecantikan tak tertandingi sendirian di gudang,
Namun dia hanya ingin memegang pedang patah itu dengan erat. Apakah pedang yang patah itu lebih cantik darinya? Pria lain manapun akan menerkamnya jika mereka berduaan dengannya di gudang ini. Meskipun Qin Ya sangat membenci pria-pria itu sehingga dia melukai mereka tanpa berpikir dua kali, dia masih suka melihat pria menjadi gila dan berubah menjadi kambing karena dia. Dia menikmati merayu mereka terlebih dahulu, dan kemudian melukai mereka tanpa ampun untuk membangunkan mereka dan menenggelamkan mereka dalam keadaan tanpa air mata. Tapi sekarang, Zhang Ruochen ini bahkan tidak mau melihatnya. Wanita secantik dia tidak akan pasrah dengan ini. Hanya pedang yang patah ini, Tuan Zhang. Qin Ya berjalan ke Zhang Ruochen. Tubuhnya hampir menempel padanya, mengeluarkan aroma yang menawan. Zhang Ruochen pulih dari pikiran di kehidupan sebelumnya. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat sepetak besar kulit putih di dada Qin Ya. Meskipun dia mengenakan pakaiannya dengan benar, itu tetap terlihat sangat mempesona. Dia segera menutup matanya dan menahan nafasnya sedikit. Jantungnya berdebar-debar. Dia mencubit ujung jarinya sekaligus dan memaksa dirinya untuk melihat pedang di dinding. Sambil menenangkan diri, Zhang Ruochen menunjuk ke pedang biru kerajaan dan bertanya, "Nyonya, pedang ini pada level mana dari senjata bela diri asli?" Qin Ya terlihat sedikit kecewa dan berkata, "Itu adalah martial arm tingkat 4 yang disebut Flash Shining Sword. Ada 14 prasasti di atasnya, 4 prasasti kekuatan, 4 prasasti es, 4 prasasti listrik, dan 2 prasasti cahaya. Dengan kata lain, ia memiliki 3 atribut khusus deret es, deret listrik, dan deret cahaya. Secara umum, hanya akan ada 1 prasasti di lengan bela diri asli tingkat pertama. Hanya pedang dengan lebih dari 10 prasasti yang dapat dianggap sebagai senjata bela diri asli tingkat 4. Setiap kali sebuah prasasti ditambahkan, kekuatan tertentu akan ditambahkan sampai batas tertentu. Hal yang lebih menarik adalah bahwa menurut sifat prasasti yang berbeda, senjata bela diri asli akan memiliki sifat berbeda yang sesuai dengan prajurit individu. Misalnya, seorang prajurit dengan tanda suci api memiliki ledakan gas api di ki asli mereka. Jadi, ketika mereka menggunakan rangkaian api dari lengan bela diri asli, mereka bisa melepaskan kekuatan lengan yang lebih kuat. "Berapa banyak?" tanya Zhang Ruochen. 30.000 koin perak, kata Qin Ya. "Baik, aku akan menerimanya," katanya dengan bersemangat. Zhang Ruochen mengambil Flash Shining Sword di satu tangan dan Abyss Ancient Sword di tangan lainnya dan dengan cepat melarikan diri dari gudang senjata. Tinggal sendirian dengan nyonya rumah yang mempesona itu terlalu berbahaya, bahkan untuk Zhang Ruochen. Bagaimanapun, dia telah menemukan pedang kuno Abyss dan membeli lengan bela diri asli secara acak, yang dia butuhkan. Liburan yang cepat haha. Tapi, tidak akan semudah itu untuk kabur dariku lagi. Masa depan akan menarik saat kita bertemu lagi. Qin Ya tersenyum. Dia menjadi lebih tertarik pada Zhang Ruochen. Ketika Zhang Ruochen dan Qin Ya telah memasuki gudang senjata sebelumnya, ada seorang pria dan seorang wanita yang dipimpin oleh seorang penjaga toko tua dari paviliun Kingshuan mendekati pintu gudang. Mereka tampak cukup dihormati, bahkan pemilik toko tua itu harus membungkuk dan tersenyum dengan sanjungan. Pemuda itu adalah saudara ke-8 Zhang Ruochen, pangeran ke-8 dari Komando Yunwu, Zhang Ji. Wanita muda bersama Zhang Ji adalah salah satu dari 4 wanita cantik di Komando Yunwu, putri guru dari Sekte Awan Merah, San Xiangling. Temperamen San Xiangling luar biasa, murni dan segar seperti bunga bakung. Dia berusia sekitar 16 atau 17 tahun, dengan mata cerah dan sosok yang bagus. Kemanapun dia pergi, dia adalah gadis yang paling menarik. Pangeran ke-8 tersenyum dan berkata, "Ibuku memberitahuku bahwa ini adalah pertama kalinya bagimu ke kota Yunwu, jadi aku harus menjagamu dengan baik. Paviliun Kingshuan adalah salah satu toko terbesar di pasar bela diri. Magang adik perempuan saya, jika Anda menyukai senjata apapun, beritahu saya." Ibu Pangeran ke-8, Selir Xiao, adalah murid dari Sekte Awan Merah. Dia juga murid junior dari Master of the Red Cloud Sect. Oleh karena itu, Pangeran ke-8 memanggil San Xiangling sebagai murid perempuan juniornya juga. San Xiangling tersenyum lembut dan berkata, "Terima kasih. Namun, tujuan utama waktu saya di kota Yunwu adalah untuk bertemu dengan beberapa orang jenius, terutama jenius papan atas, Pangeran ke-7. Saya telah mendengar tentang dia berkali-kali dan sangat mengaguminya, seperti banyak gadis lain di Sekte Awan Merah. Tapi sangat sulit bahkan untuk melihatnya sekilas." Pangeran ke-8 berkata, "Jika dia ada di sini, aku bisa memperkenalkanmu padanya. Sayangnya, saudara ke-7 saya saat ini tidak ada di kota Yunwu." San Xiangling tampak sedikit kecewa dan berkata, "Jika saya mengingatnya dengan benar, penilaian akhir tahun adalah kontes terbesar kedua setelah upacara penyembahan. Akankah Pangeran ke-7 berada di sini untuk kontes?"
Pangeran ke-8 tertawa dan berkata, adik ke-7 saya sudah mendapat tempat pertama dalam penilaian akhir tahun ketika dia baru berusia 10 tahun. Tidak masuk akal baginya sekarang. Namun, penilaian akhir tahun adalah kompetisi besar, di mana hanya pria muda dari keluarga kerajaan dan keluarga bangsawan yang berusia di bawah 20 tahun yang diizinkan untuk berpartisipasi. Mungkin saudara ke-7 saya akan kembali. Jika Anda ingin menontonnya, saya bisa memberi Anda tiket. Sekali lagi terima kasih, kata San Xiangling sambil tersenyum. Saat Pangeran ke-8 dan San Xiangling sedang berbicara, penjaga toko tua berjalan ke arah Hanzi dan bertanya, Hanzi, siapa yang ada di gudang sekarang? Mengapa gerbangnya ditutup? Hanzi menatapnya aneh dan berbisik, nyonya rumah dan seorang pria muda. Mendengar ini, penjaga toko tua itu terengah-engah dan berkata pada dirinya sendiri, oh, nyonya rumah, jangan membuat siapapun mati. Pangeran ke-8 dan San Xiangling juga mendengar apa yang dikatakan pemilik toko. Dengan suara heran, San Xiangling bertanya kepada pemilik toko, apakah nyonya rumah di sini membunuh pelanggan demi uang? Pangeran ke-8 menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Hanya ada beberapa rumor tentang nyonya rumah. Rumor mengatakan bahwa nyonya rumah sangat cantik sehingga pria manapun yang melihatnya akan jatuh cinta padanya. Ada juga desas-desus bahwa nyonya rumah itu kejam dan tanpa ampun. Banyak pria telah mati oleh tangannya. Terlebih lagi, dikatakan bahwa dia sangat bermoral dan telah memelihara banyak pria. Dia juga seorang yang sadis. Banyak pria yang tangannya dipotong dan mata mereka dicungkil. Tentu saja, ini semua hanya rumor. Aku belum pernah melihatnya secara langsung, jadi sulit bagiku untuk mengatakan wanita seperti apa dia. Dia menyimpulkan. Setelah mendengar ini, San Xiangling mendapat kesan buruk tentang nyonya rumah. Semua orang bisa berasumsi apa yang terjadi setelah seorang wanita memimpin seorang pria ke gudang senjata di siang hari bolong dengan gerbangnya tertutup. Nyonya rumah jelas bukan wanita yang baik dan pria yang bersamanya juga harus menjijikkan. Ledakan. Gerbang dibuka dan Zhang Ruochen keluar dengan dua pedang di tangannya. Dia cukup terkejut melihat kakaknya, Zhang Ji, di kejauhan. Pangeran ke-8 juga terkejut melihat Zhang Ruochen, tetapi matanya langsung berubah menjadi dingin dan dia menegurnya. Adik ke-9, apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan tempat yang harus kamu datangi. Setelah mendengar Pangeran ke-8 menyapa Zhang Ruochen sebagai saudara laki-lakinya, Hanzi dan pemilik toko tua itu heran bahwa Tuan Zhang benar-benar memiliki latar belakang yang bagus. Tanpa diduga, dia adalah putra Pangeran Komando Yunwu. Pada saat yang sama, mereka lega karena nyonya rumah tidak menyakitinya. Jika Pangeran ke-9 terluka di sini, Paviliun Kingxuan kemungkinan besar akan ditutup keesokan harinya. San Xiangling juga pernah mendengar tentang Pangeran ke-9. Dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya pangeran yang belum mendapatkan tanda suci. Dia tidak sengaja mengenal Zhang Ruochen, jadi dia tidak tahu bahwa Zhang Ruochen telah membuka tanda suci setengah bulan yang lalu. Bagaimana bisa pecundang seperti dia keluar dari gudang senjata? San Xiangling berpikir. Mungkinkah, dengan mempertimbangkan apa yang dikatakan Pangeran ke-8, dia memandang Zhang Ruochen lagi dengan jijik. Zhang Ruochen mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, karena kamu bisa datang ke Paviliun Kingxuan, mengapa saya tidak bisa? Pangeran ke-8 mencibir dan berkata, saya di sini untuk membeli senjata. Apa yang kamu lakukan di sini? Bisakah Anda membeli lengan bela diri asli? Bagaimana Anda mendapatkan kedua pedang itu? Zhang Ruochen bingung dengan sikapnya dan dengan kasar berkata, itu bukan urusanmu. Bahkan jika saya mengambilnya di pinggir jalan, itu tetap bukan urusan Anda. Pangeran ke-8 berteriak, berhenti. Kamu harus tinggal di istana dan bersikap baik karena kamu adalah pecundang tanpa bakat apapun. Jangan datang ke sini dan mempermalukan keluarga atau aku akan mematahkan kakimu untuk ayahku. Zhang Ruochen bahkan lebih bingung. Dia bertanya dengan suara rendah, apakah kamu mampu melakukan itu? Pangeran ke-8 tertawa terbahak-bahak. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mengulurkan 10 jarinya. Pangeran ke-8 lalu terkekeh. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa kemampuan saya hari ini. Zhang Ruochen berdiri di sana dengan tenang. Dia menekan kelima jarinya bersama-sama dan menggerakkan ki asli melalui 6 meridiannya. Dia mengejek. Jika ada perkelahian, maka ayo bertarung. Qin Ye melangkah keluar. Oh, Yang Mulia, apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah Paviliun Kingxuan, ini bukan tempat yang tepat untuk bertarung. Pangeran ke-9 adalah tamu saya yang terhormat, jadi saya harus turun tangan jika Anda menantangnya di sini, kata Qin Ye dengan senyum mempesona di wajahnya. Saat melihat Qin Ye, Pangeran ke-8 terkejut dengan kecantikannya. Dia akan gila jika San Xiangling tidak ada di sini. Melihat kecantikan yang mempesona seperti Qin Ye,
tidak mungkin baginya untuk tetap tenang. Pangeran ke-8 berpaling dari Qin Ye dan menatap Zhang Ruochen. Dia berteriak, "Kamu benar-benar aib bagi keluarga kami." Menurut pendapat Pangeran ke-8, Zhang Ruochen tidak pernah mampu membeli senjata bela diri asli. Satu-satunya cara dia bisa mendapatkannya adalah menjadi kekasih rahasia nyonya rumah. Dia menukar tubuhnya dengan sumber daya untuk berlatih seni bela diri. Faktanya, San Xiangling berbagi pendapat yang sama dengan Pangeran ke-8. Sayang sekali, sebagai putra Pangeran Komando Yunwu, Pangeran ke-7 adalah seorang jenius tertinggi sedangkan Pangeran ke-9 adalah kekasih wanita. Betapa kontrasnya, San Xiangling menatap Zhang Ruochen sambil menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Zhang Ruochen tidak tahu apa yang sedang dibicarakan kakaknya. Dia memutuskan untuk tidak memperhatikannya karena dia tidak melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Memegang kedua pedangnya, dia berjalan keluar. Qin Ye adalah wanita yang sangat pintar, jadi dia entah bagaimana bisa tahu apa yang disindir oleh Pangeran ke-8 dan San Xiangling. Dia dengan licik tersenyum dan berkata, "Yang mulia, Pangeran ke-9, jika Anda datang ke sini lagi, saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Jika Anda menginginkan sumber latihan lain, datang saja dan beri tahu saya." Hehe. Dengan pedang kuno abis dan pedang kilatan kilat, Zhang Ruochen pergi ke halaman depan paviliun King Xuan. Dia membayar 31.000 koin perak untuk kedua pedang ini dan kemudian kembali ke istana. Saat berjalan di aula samping Ziyi, Zhang Ruochen menemukan bahwa halaman seluruhnya tertutup salju putih. Perasaan emosi yang aneh muncul di benaknya saat dia memegang pedang patah sepanjang 4 kaki. 800 tahun telah berlalu. Dunia berubah sepanjang waktu baik untuk manusia maupun yang lainnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa pedang kuno abis yang paling tajam juga akan hancur berantakan. Pedang kuno abis, meskipun pecah, masih terlalu berat untuk Zhang Ruochen. Jika dia belum mencapai tahap lanjutan dari alam kuning, dia bahkan mungkin tidak bisa mengambilnya. Prasasti pedang semuanya rusak tanpa kecuali. Saat ini hanya lebih tajam dari pedang lain. Jika saya ingin menghubungkan kembali prasasti ini dan mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, saya harus meminta penyuling senjata setidaknya dari peringkat kelima. Tapi apakah ada penyuling senjata dari peringkat kelima di Komando Yunwu? Zhang Ruochen menyingkirkan pedangnya. Bahkan jika pedang kuno abis menjadi sepotong besi tua, Zhang Ruochen masih akan membawanya karena itu selalu mengingatkannya pada masa lalu dan memotivasinya untuk berlatih lebih keras. Hanya ketika dia menjadi cukup kuat barulah dia bisa membalas dendam pada permaisuri Qiao. Zhang Ruochen mengeluarkan Flash Shining Sword, salah satu dari senjata bela diri asli tingkat 4. Dia mencengkeram gagang dan mencabut pedang dari sarungnya. Tubuh pedang biru dan kristal muncul. Zhang Ruochen mulai memobilisasi ki asli dan menyuntikkannya ke tubuh pedang Flash Shining Sword melalui telapak tangannya. Diaktifkan oleh ki asli, prasasti pertama pulih dengan cepat. Itu adalah prasasti dari Power Series. Setelah distimulasi oleh ki asli, beratnya akan bertambah 100 pon. Awalnya beratnya 53 pon. Tapi sekarang beratnya telah meningkat menjadi 153 pound setelah inskripsi seri kekuatan pertama dipulihkan. Peningkatan berat yang begitu besar. Lengannya sedikit gemetar saat dia mencoba mempertahankan postur tubuhnya. Dentang. Dia mengacungkan pedangnya. Namun, arah pedang itu tidak akurat dan terlalu sulit dikendalikan. Dengan kultivasinya saat ini, Zhang Ruochen dapat memberikan kekuatan seperti banteng brute dengan menampilkan naga dan gajah Prajnapalem. Dia bahkan bisa melempar nampan batu seberat 300 pon sejauh 10 meter. Namun demikian, itu adalah satu semburan kekuatannya hanya dalam satu saat. Asalkan itu adalah pedang seberat 300 pon, Zhang Ruochen tidak bisa serta-merta mengangkatnya dengan kultivasinya saat ini, apalagi menunjukkan keterampilan pedang yang hebat. Pedang seberat 153 pound adalah batas maksimumnya. Memukul, memotong. Zhang Ruochen menghabiskan sepanjang siangnya berlatih Flash Shining Sword. Akhirnya, dia mulai menyesuaikan dengan beratnya. Pastinya, itu hanyalah adaptasi awal. Para master seni bela diri itu bisa menusuk nyamuk dalam jarak 10 meter dengan sangat mudah. Dengan teknik pedang yang luar biasa, mereka telah mencapai ranah pedang mengikuti hati. Zhang Ruochen mendapati dirinya tertinggal jauh di belakang para master itu. Dibandingkan dengan mereka, dia terlalu canggung untuk menggunakan pedang yang berat ini. Ada 4 prasasti seri kekuatan pada pedang Flash Shining. Bobotnya meningkat menjadi 153 pound setelah prasasti seri daya pertama diaktifkan. Saya tidak bisa membayangkan betapa beratnya jika saya menstimulasi tulisan kedua. Zhang Ruochen mulai memobilisasi ki aslinya dan terus menyuntikkannya ke dalam tulisan kedua Power Series. Karena ki aslinya menjadi lebih tipis dan lebih tipis,
tulisan kedua Power Series tidak berubah sama sekali dan tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Zhang Ruochen harus menyerah. Dengan level ki asli saya saat ini di tubuh saya tidak dapat mengaktifkan prasasti kedua. Sepertinya kultivasi saya masih belum cukup kuat. Zhang Ruochen menarik ki asli dari tubuh pedang. Kemudian Flash Shining Sword segera menjadi 53 pound lagi. Setelah beradaptasi dengan berat 153 pound, Zhang Ruochen merasa sangat ringan untuk dipegang. Selanjutnya, Zhang Ruochen menyuntikkan ki asli ke dalam Flash Shining Sword lagi dan berhasil menstimulasi satu prasasti seri S. Saat Flash Shining Sword mengeluarkan aliran udara es, jari-jarinya menjadi mati rasa. Berdebar. Ketika Zhang Ruochen mengayunkan pedangnya, beberapa kepingan salju kristal keluar dari ujung pedang kilat berkilau. Itu karena tetesan kecil air di udara digumpalkan menjadi butiran salju oleh Sword Breath. Prasasti seri listrik. Prasasti seri cahaya. Zhang Ruochen melanjutkan usahanya untuk menstimulasi seri prasasti listrik dan prasasti cahaya lainnya. Setelah prasasti seri listrik diaktifkan, gumpalan kawat listrik muncul di permukaan. Dia mengacungkan pedangnya. Itu tampak seperti kilatan petir yang membelah langit dengan pukulan. Suara. Flash Shining Sword diselimuti kabut putih dan menjadi sangat tajam ketika Zhang Ruochen berhasil menstimulasi Inscription of Light Series. Dengan cahaya putih berkedip, batu itu langsung retak. Ki aslinya yang sekarang hanya bisa menopang satu prasasti. Jika dia menggunakan kekuatan prasasti seri kekuatan dari 3 prasasti lainnya tidak akan dapat digunakan. Saya perlu berlatih lebih keras untuk meningkatkan kultivasi saya jika saya ingin mengaktifkan 2 prasasti secara bersamaan. 30.000 koin perak berharga. Zhang Ruochen menarik kembali pedang kilatnya ke sarungnya. Hanya ketika total 14 prasasti semuanya distimulasi, kekuatan dari lengan bela diri asli tingkat 4 akan dikeluarkan sepenuhnya. Saya perlu meningkatkan latihan saya. Zhang Ruochen menelan pil energi sekaligus dan mulai berlatih setelah memasuki ruang internal Time and Space Spinel. Bang! Pil energi meledak di dalam tubuhnya, berubah menjadi awan pil spirit. 6 meridian membawa pil spirit segera berubah menjadi ki asli dalam kipulnya. Butuh setengah hari bagi Zhang Ruochen untuk menyerap dan memurnikan semua pil spirit. Hanya setengah dari pil spirit yang diasimilasi dan diubah menjadi ki asli. Setengah lainnya dari pil spirit terbuang karena lolos melalui pori-porinya. Jika ini terjadi pada prajurit lain, mereka akan sangat tertekan. Bagaimanapun, setengah dari awan pil spirit setara dengan 500 koin perak. Sebaliknya, Zhang Ruochen tidak menganggapnya sebagai pemborosan uang karena dia merasa ki aslinya telah meningkat pesat. Jika dia berlatih secara progresif, akan memakan waktu lebih dari 10 hari untuk mencapai statusnya saat ini. Namun, hanya butuh setengah hari bagi Zhang Ruochen untuk mencapai efek yang diinginkan dengan bantuan energi pil. 1000 koin perak tidak masalah. Uang dapat diperoleh jika saya membutuhkan lebih banyak koin perak. Tapi waktu yang hilang tidak pernah ditemukan lagi. Selama hari-hari berikutnya, Zhang Ruochen menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di dalam Time and Space Spinel. Dia mengambil pil energi untuk memperluas ki asli dan menggunakan bubuk pemurnian untuk memperbaiki tubuhnya. Selain itu, ia juga menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih naga dan gajah Prajna Palem dan keterampilan pedang suci. Setelah bulan pertama latihan di Time and Space Spinel, ki asli di kipulnya telah berlipat 5. Bulan kedua berlalu dan Zhang Ruochen bisa memberikan semburan cepat dari kekuatan 2 banteng. Setelah bulan ketiga, ki asli di kipulnya 10 kali lipat sebanyak yang dia miliki di tahap lanjutan alam kuning. Dia menyelesaikan latihan ki aslinya dan mencapai batas tahap lanjutan dari alam kuning. Pada saat ini, Zhang Ruochen bisa saja membuka meridian baru dan berjuang untuk alam berikutnya, Dawn State of the Yellow Realm. Sebaliknya, Zhang Ruochen memilih untuk menahan kultivasinya dan terus menggunakan bubuk pemurnian untuk memurnikan tubuhnya. Mempertimbangkan kualitas fisik saya saat ini, saya perlu membuka 4 meridian lainnya jika saya ingin mencapai Dawn State of the Yellow Realm. Secara khusus, akan ada 10 meridian di dalam ketika saya tiba di Dawn State of the Yellow Realm. Para prajurit yang mempraktikkan latihan kelas bawah panggung manusia hanya bisa membuka 7 meridian di tubuh mereka. Itu sama dengan prajurit di penyelesaian alam kuning. Siapapun yang memiliki kapasitas untuk membuka 10 meridian hanya pada level Dawn State benar-benar seorang jenius. Zhang Ruochen masih belum diratifikasi. Dalam kehidupan terakhirnya, dia telah membuka sebanyak 13 meridian ketika dia berada di Dawn State of the Yellow Realm. Meskipun kualitas fisik saya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan terakhir saya,
saya masih percaya bahwa saya dapat berhasil membuka 11 saluran di Dawn State of the Yellow Realm jika saya mengerahkan diri untuk memperbaiki tubuh saya. The Time and Space Spinel, yang bisa membuat waktu latihannya 3 kali lebih lama dari yang lain, adalah keuntungan terbesarnya saat ini. Mengingat hal ini, dia seharusnya secara alami memanfaatkan waktunya untuk meningkatkan dirinya sendiri dan menjadi lebih luar biasa daripada masa hidupnya yang terakhir. Bulan keempat berlalu. Perubahan luar biasa terjadi pada kualitas fisiknya dan dia sekarang bisa memberikan semburan cepat dari kekuatan 3 banteng dengan menampilkan tinju naga dan gajah prajna. 6 bulan kemudian, kekuatannya meningkat tajam menjadi Strength of 4 Bulls. Mencapai batas kedagingannya, Zhang Ruochen menemukan bahwa kemacetan membatasi kualitas fisiknya dan sangat sulit untuk diperbaiki. Dia tidak akan dapat meningkatkan kekuatannya menjadi kekuatan 5 banteng, bahkan jika dia berlatih selama 1 tahun lagi. Berlatih dalam kristal spiritual ruang dan waktu selama setengah tahun setara dengan 2 bulan di luar. Mereka yang bisa memberikan ledakan 1 banteng kasar pada tahap lanjutan dari alam kuning dianggap sekuat prajurit kelas menengah dan superior. Hanya prajurit di Dawn State of the Yellow Realm yang bisa melatih kekuatan 4 banteng. Aku bisa memberikan semburan kekuatan 4 banteng hanya dengan kultivasi tahap lanjutan dari alam kuning, yang memungkinkanku untuk melawan pejuang normal di kondisi fajar alam kuning. Jika saya masuk ke alam berikutnya, Dawn State of the Yellow Realm, seberapa kuat saya akan menjadi? Setelah mencapai batas fisik saya bisa mulai berlatih untuk keadaan fajar di alam kuning. Berapa banyak meridian yang bisa saya buka? Saya tidak punya ide. Jika ada kondisi khusus, Zhang Ruochen mengeluarkan total 6 botol giok kecil berisi cairan pembersih sumsum, meletakkannya di depan dirinya dengan rapi. Saya akan mencoba yang terbaik. Semakin banyak meridian yang saya buka, semakin kuat saya dalam kualitas fisik dan kapasitas bertarung. Ayolah! Zhang Ruochen mengambil botol giok pertama, meminum cairan pembersih sumsum, dan segera mulai membuka meridian ke-7. 15.